Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Ardila, NIM 1962254 dari kelas akuntansi pagi 2. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan current ratio terhadap earning per share pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017-2021 oleh dosen pengampu Ibu Masyita Asyara SEMSI. Yang pertama itu latar belakang. Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran dari investor atau pemegang sahamnya. Demi mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus terus berupaya meningkatkan kinerja, kualitas, dan daya saing. Kinerja perusahaan yang baik salah satunya dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan laba bersih. Sementara itu, keuntungan bagi pemilik modal atau investor tercermin dalam laba untuk para pemegang saham biasa atau yang disebut dengan earning per share. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan bagaimana pengaruh rasio solvabilitas dengan menggunakan DER atau debt to equity ratio, return on asset sebagai indikator profitabilitas dan likuiditas dengan menggunakan current ratio terhadap earning per share atau laba bersih per lembar saham. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky DKK 2020 menunjukkan return on asset atau ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap earning per share pada Bank Umum Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka 2017 menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif tidak signifikan dan current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap earning per share. Hasil penelitian dari Saiful Anwar 2017 menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio, current ratio, dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terbaru yang berkaitan dengan pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan return on asset terhadap laba bersih per lembar saham atau earning per share dengan objek penelitian yaitu pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017-2021. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Yang kedua, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh return on asset terhadap earning per share pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017-2021. Dan yang ketiga, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh current ratio terhadap earning per share pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang disebut BEI pada periode 2017-2021. Variabel penelitian. Variabel independen atau X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio, return on asset, dan current ratio. X1 yaitu rasio hutang atas modal atau debt to equity ratio, adalah perbandingan antara jumlah seluruh hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri perusahaan. X2 yaitu return on asset, adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini menunjukkan beberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari asetnya. X3 sama dengan current ratio, adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Yang kedua itu variabel dependen atau Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah earning per share. Earning per share atau EPS merupakan salah satu jenis rasio keuangan di mana rasio ini menunjukkan bagian laba untuk setiap saham yang beredar. Earning per share dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Pada kerangka penelitian, variabel independen yang terdiri dari debt to equity ratio atau X1, return on asset atau X2, dan current ratio X3 secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu earning per share. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder yang peneliti gunakan adalah laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi dan neraca perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2017 sampai dengan 2021. Teknik analisis data
Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif yang menggunakan angka-angka perhitungan statistik untuk menganalisis hipotesis. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Selanjutnya itu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2017-2021. Daftar perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian dapat disajikan pada tabel sebagai berikut. Teknik analisis data. Olahan data dari aplikasi SPSS akan menghasilkan data dalam bentuk tabel, grafik, serta kesimpulan dalam pengambilan keputusan dalam analisis data tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis persamaan regresi linear berganda, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari, yaitu yang pertama, uji normalitas. Digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas, merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Metode uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasititas, adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang keempat yaitu uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi pada model regresi. Jika ada autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Selanjutnya analisis statistik. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Langkah lanjutan setelah melakukan uji asumsi klasik adalah melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dengan menggunakan variabel independen. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil uji T dapat dilihat dari output koefisien dari hasil analisis linear berganda. Yang kedua, uji koefisien regresi secara simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, analisis koefisien determinasi atau R2. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Selebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.